Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi yang dikaruniai beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat yang dikaruniakan kepadanya adalah membelah bulan menjadi dua. Mau tahu ceritanya? Tonton sampai habis video ini ya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia adalah penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, dan membalas surat itu, ia akan berkunjung ke Makkah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Makkah. Sampai di desa Abu Tah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Makkah. Maka Abu Jahal pun menyambut sang raja bersama pembesar Quraisy. "Seperti apa Muhammad itu?" tanya sang raja setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu sang raja menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, kata salah seorang dari keluarga Bani Hashim. Sang raja makin penasaran dan ia memerintahkan untuk menjemput Rasulullah dan memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah," kata Rasulullah SAW. Setibanya di desa Abtah, Nabi Muhammad disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi itu, memancarkan cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata sang raja, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi dua bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan, kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu," kata sang raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira karena yakin pasti Rasulullah tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah berjalan ke arah gunung Abi Kubaishi dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau berdoa dengan mengarahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan sang raja terpenuhi. Seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Untuk diketahui, Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, kemudian matanya buta. Allah menyembuhkan anak itu sehingga bisa berjalan, meraba, dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir Quraisy.
sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Ketika itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari Rasulullah mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Segera setelah itu beliau membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata, sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihat dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku, maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Sang raja pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati sang raja. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman janganlah kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi dia berkata kepada sang raja, "Wahai raja, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun sang raja tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja sang raja terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau." Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat, jawab sang putri. Maka seketika itu juga sang raja pun bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.